Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhat talabatil judud fi madrasati al-aliyah al-hukumiyah al-awwal di Kulon Progo. Wa kaifa halukum ayyuhat talabah fi hadzal fursah wa fi hadzal yaum mubarak insyaallah. Arju an takuna bisihhatin wa afiyatin daiman. Amin. Selamat datang dan senang sekali saya haturkan kepada para peserta didik atau siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Kulon Progo. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya pada hari ini dan kesempatan pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Wa qabla an nabda hadzal mawdu' fil liqa' alaikum bi an taktubu kasfal khudur fi hazihil majmu'ah. Sebelum saya mulai pada pertemuan kali ini, diharapkan teman-teman anak-anak semuanya bisa mengisi absen yang telah saya berikan pada grup ini. Wal an sanabahas fi maddati al-lughah al-arabiyyah fi qismi ad-diniyah fi shaffi al-ashar. Jadi pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas materi bahasa Arab kelas 10 keagamaan dalam bidang peminatan bahasa Arab. Al-madatil awal fi hadzal liqa' mubarak fi unwani at-taqsim al-kalimah ay muzakkar wal muannas. Baik. Pada kesempatan kali ini anak-anak kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan muzakkar, kemudian apa sih yang dimaksud dengan muannas, seperti itu. Oh ya, sebelumnya di sini Ustaz sebagai mahasiswa sedang melakukan praktek mengajar di MAN 1 Kulon Progo. Ustaz berasal dari jurusan pendidikan bahasa Arab di kampus Setai Masjid Syuhada Yogyakarta yang lokasinya itu qorib min Malioboro, dekat dengan Malioboro sana. Mungkin bisa berkunjung ketika anak-anak sedang main ke sana, bisa di map juga ada. Seperti itu. Dan Ustaz di sini akan membersamai anak-anak semuanya dalam beberapa pertemuan ke depannya. Seperti itu ya. Langsung saja, untuk materi hari ini kita akan membahas taksim al-kalimah, pembagian kalimah, kata. Sebelum itu, mari kita refresh dulu pelajaran di SMP ataupun di madrasah sanawiyah. Nah, mal madah al-lughah al-arabiyyah wa ma araftum anhu ayyuhat talabah til judud. Apa sih yang materi bahasa Arab itu? Ada yang sudah tahu apa materinya bahasa Arab? Tentu di madrasah aliyah ini berbeda ya materinya dengan ketika anak-anak semuanya
di jenjang SMP atau MTS seperti itu. Wa ma araftun anhu ayyuhat talabatil judud, apakah kalian sudah mengetahuinya? Maksudnya mengetahui pelajaran materi-materi bahasa Arab yang akan dipelajari di madrasah aliyah. Seperti itu. Apalagi anak-anak semuanya dalam bidang keagamaan jurusannya dan peminatan bahasa Arab seperti itu ya. Wa hayya nadrus ma'an minal an. Bahasa ini ya, yuk kita belajar bersama-sama mulai dari sekarang. Di bahasa Arab itu kita mulai dari sekarang untuk mempelajarinya seperti itu. Nanti akan ada apa sih manfaatnya dan sebagainya, itu kita akan jelaskan bersama-sama pada pertemuan kali ini. Wa nastamir ila asyasa al-ukhra. Kita lanjutkan pada slide berikutnya ya. Wa al-lughah al-arabiyah sahlatun wa sa'idatun wa jamilatun jiddan. Jadi bahasa Arab itu ternyata sangat mudah loh. Asik lagi serta indah banget. Indah, asik dan mudah ini ibarat anak-anak sedang bertamasya ke suatu tempat yang disenangi. Seperti itulah bahasa Arab. Jadi kuncinya nanti diharapkan anak-anak semuanya mulai dari kelas 10 ini dan pertemuan pertama ini bersama Ustadz diharapkan bisa untuk memunculkan cintanya, sukanya dulu, terlebih senangnya dulu terhadap mapel bahasa Arab seperti itu ya. Nanti kalau anak-anak semuanya sudah suka, senang ini, nah bahasa Arab itu bisa dikatakan mudah, asik, dan indah. Di kelas 10, 11, hingga 12, bahkan jika anak-anak semuanya ingin melanjuti kuliah di jurusan bahasa Arab seperti Ustadz, itu akan sangat mudah, asik, dan indah dalam mempelajari bahasa Arab seperti itu. Ini bisa diingat, bisa dicatat jika anak-anak semuanya belum percaya dengan perkataan Ustadz, bisa dibuktikan ya nanti ya ketika kelas 10, 11, 12 dan lain sebagainya, jenjang berikutnya. Baik, berdasarkan itu kita yuk ta'aruf dulu, yuk kenalan dulu dengan bahasa Arab. Jadi Ustadz akan membagi tiga poin. Yang pertama pengertian dulu, kemudian tujuannya, kemudian ruang lingkup. Nah, ini secara global saja ya. Jadi biar anak-anak tuh punya wawasan terlebih dahulu ketika belum mendapatkan di SMP atau MTS, mungkin bisa di refresh dulu sebelum melanjutkan materi-materi bahasa Arab selanjutnya seperti itu ya. Jadi bahasa Arab itu merupakan ilmu alat dalam agama Islam. Maksudnya apa? Jadi bahasa Arab itu satu-satunya alat ketika kita ingin memahami suatu nas yang berbahasa Arab, tulisan bahasa Arab. Misalkan nih, anak-anak ketika di madrasah nanti ketemu dengan tulisan Arab. Nah, bagaimana bisa memahami tulisan Arab itu? Nah, disitulah kita penting untuk belajar bahasa Arab. Jadi intinya bahasa Arab itu ilmu alat untuk memahami tulisan-tulisan bahasa Arab dan lain sebagainya. Tujuannya agar dapat memahami, mengerti kandungan Al-Quran serta sunnah, yaitu hadis. Itu tujuan untuk sementara seperti itu. Adapun tujuan di masa yang datang itu akan berbeda lagi tentunya nanti. Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Dan ruang lingkup bahasa Arab itu nahwu, shorof, serta balaghah. Ini ilmu-ilmu dalam bahasa Arab cabangnya. Misalkan ada ilmu ini IPA. Cabangnya itu ada biologi, ada kimia, ada fisika,
ada apa lagi? Nah, misalkan IPS ada geografi, ada ekonomi, sosiologi, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Itu cabang-cabang dari bahasa Arab. Masih tetap ta'aruf. Masih dalam perkenalan bahasa Arab nih. Jadi bahasa Arab itu ada tiga unsur terpenting dalam bahasa Arab. Sebelum anak-anak semua itu paham kaidah-kaidah dalam bahasa Arab yang akan dipelajari ketika di madrasah aliyah. Seperti itu. Jadi diingat mulai dari sekarang itu bahasa Arab itu ada namanya huruf. Ya, ada namanya kata, kemudian ada kalimat. Itu dalam bahasa Indonesia juga ada kan? Ada dia huruf, yaitu A sampai Z. Tapi kalau bahasa Arab dari alif sampai ya. Nah, ada yang sudah hafal atau hingga saat ini malah belum hafal nih huruf-huruf bahasa Arab. Nah, kalau misalkan belum, mungkin bisa dihafalkan. Abata saja sampai ya. Nah, di situ ada 29 huruf. Nah, selanjutnya ketika huruf itu sudah ada dalam bahasa Arab A sampai ya, itu akan ada kalimat seperti itu kata. Jadi susunan dari huruf-huruf bahasa Arab. Contohnya ada babun, baitun, madrasatun, aliyatun. Jadi babun ada ba, ada alif, ada ba. Nah, itu susunan dari huruf-huruf bahasa Arab. Baitun ada ba, ada ya, ada ta, disusun menjadi kata, yaitu itu ya. Kemudian ada kalimah atau bahasa Arabnya tuh jumlatun, kata itu kalimat, yaitu susunan dari kata-kata. Misalkan babul baiti, pintu rumah. Nah, itu susunan dari dua kata. Nah, misalkan madrasatun aliyatun hukumiyatun, misalkan 3 susunan kata, yaitu madrasah aliyah negeri ditambahkan 1 kulon progo, misalkan seperti itu. Jadi bahasa Arab itu mudah kan, ada susunan dari huruf, kemudian ada huruf membentuk suatu kata, kemudian susunan dari kata-kata itu akan membentuk kalimat, dan susunan bentuk kalimat itu akan paragraf. Kalau bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kalau bahasa Arab itu ada paragraf itu tidak ada pembahasan tersendiri. Langsung ke cuma 3, lebih simpel kan kalau bahasa Arab. Oke, kita lanjut. Tadi kalimah, tadi kan ada kita huruf tak usah dibahas ya. Karena tinggal dihafalkan saja abata sampai iya tadi. Nah, sekarang kalimah nih. Jadi kalimat itu berdasarkan dibagi menjadi 2. Ini secara inti saja, yaitu kata benda atau bahasa Arabnya al-ismu. Nah, misalkan ada kata al-ismu itu kata benda. Tapi kalau misalkan kita al-ismu yaitu nama kita gitu. Namanya siapa gitu. Terus ada kata kerja nih. Dalam bahasa Indonesia juga ada kan kata kerja. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu al-fi'lu. Nah, seperti itu. Contohnya sampingnya itu bisa pertama tuh madrasatun wa kitabun, sekolah dan kitab, buku. Itu contoh kata benda. Kemudian bawahnya darosa kataba. Itu contoh kata kerja. Darosa artinya belajar, kataba menulis, seperti itu. Dan lain sebagainya. Kata itu banyak dalam bahasa Indonesia, juga ada kata sambung, ada kata isyarat kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi cukup untuk dikenali 2 dulu aja ya. Kata benda dan kata kerja, seperti itu. Wanastamir. Jadi bahasa Arab wal ismu, kita membahas kata benda. Nah, itu apa sih yang banyak banget? Nah, itu contoh syarat-syarat yang dikatakan kata benda.
Kalau dalam bahasa Arab itu al-ismu, apa yang dimaksud dengan ismu? Yaitu contohnya. Jadi pertama itu harokatnya. Harokatnya nih tanwin. Bisa an, in, un. Domatain, fathatain, kasrotain. Seperti itu. Misalkan masjidun, babun, atau babin, baban. Seperti itu. Bisa berharokat tanwin. Itu dikatakan al-ismu. Kemudian tak marbutoh. Misalkan madrasatun, Aisyatun, kemudian Fatimatun, kemudian ada Khadijatun, misalkan seperti itu. Nama-nama wanita seperti itu. Nama-nama perempuan yang ada tak marbutohnya. Kemudian dia bisa alif lam. Seperti misalkan nih al-masjidu. Nah, seperti itu. Al-ismu. Nah, disitu kan jelas ada alif lamnya. Seperti itu ya. Ciri-cirinya. Kemudian bentuknya itu lebih tinggi lagi nih, idofah. Nah, idofah ini seperti babul baiti, ada 2 susunan kata. Nah, ini nanti saja dipahamin, bisa cukup diingat 3 syarat. Yang pertama, apa? Tanwin, syarat isim itu. Kemudian ada tak marbutoh, kemudian ada alif lamnya. Seperti itu. 3 saja cukup insya Allah untuk membekali anak-anak semuanya. Wa ba'dahu babun baitun hadza al-misal min kalimah al-ismu. Jadi sampingnya itu babun baitun, babul baiti, madrasah aliyah, itu contoh-contoh dari apa-apa yang yang menjadi syarat yang dikatakan dengan kata benda atau al-ismu, seperti itu. Nah, al-ismu itu pembagian katanya atau taksimul kalimah, yang mana materi pada hari ini. Nah, di sini intinya. Jadi kata benda itu ada yang bentuknya, jenisnya laki-laki, sama kayak kita para manusia kan ada laki-laki nih, ada perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab nggak ada dong waria, bencong, atau lain sebagainya kayak gitu. Jenis kelamin ganda itu tidak ada dalam bahasa Arab pembagian katanya. Nah, kalau bahasa Arab cuma ada 2, jelas dia. Laki-laki disebut dengan muzakkar, kemudian perempuan itu muannas. Jangan terbalik. Ulangi, laki-laki muzakkar, kemudian perempuan muannas. Nah, contohnya di sampingnya itu ada babun baitun. Yang atas itu contoh untuk kata benda yang bersifat laki-laki, seperti itu ya. Kemudian bawahnya madrasatun aliyatun, itu untuk perempuan, atau Fatimatun, Khadijatun, dan Aisyatun, misalkan nih nama perempuan. Misalkan nama laki-laki rijalun, misalkan ada Muhammadun, Ahmadun. Nah, nama-nama laki-laki juga bisa. Atau misalkan tadi babun, pintu, baitun, rumah, madrasatun. Nah, itu perempuan ya. Jadi misalkan nama siapa nih dari anak-anak semuanya itu, nah, itu bisa diarabkan seperti itu. Itu contoh pembagian kata yang mana materi kita pada hari ini untuk taksimul kalimah seperti ini. Jadi taksimul kalimah ada 2. Yang pertama muzakkar, kemudian muannas, laki-laki dan perempuan. Fi huna fahimtum jami'an ayyuhat thalabah. Sampai di sini apakah kalian sudah bisa memahami? Jika belum bisa diulangi lagi rekaman Ustaz dari awal, dipahamin secara perlahan-lahan, ataupun bisa anak-anak semuanya itu ditulis perkataan Ustaz ini untuk lebih mengingatkan dan memahami lagi materi yang sudah disampaikan, seperti itu ya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada pertemuan perdana ini bisa dipahamin semuanya, dan Ustaz
senang sekali bisa berbagi ilmunya dengan anak-anak semuanya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan depan. Sebelum qabla an nakhtatim fi hadzal qadar wa fi hadzal fursah al-jamilah, sebelum Ustadz tutup pada pertemuan kali ini, Ustadz akan coba merefresh lagi nih. Coba sekarang anak-anak tulis lagi apa yang sudah dipahamin dari materi yang Ustadz sampaikan dari awal tadi hingga akhir. Kemudian ditulis tangannya, diusahakan ada tulisan Arabnya ya. Misalkan tadi contoh-contohnya, bisa membuat contoh lainnya seperti itu. Nggak harus sama seperti yang Ustadz sampaikan. Misalkan mau membuat contoh selain pintu, madrasah, boleh. Itu sangat boleh banget. Seperti itu. Kemudian ditulis tangan. Kemudian anak-anak semua fotokan dan kirimkan ke nomor Telegram Ustadz ya. Situ ada 0856 2924 728 seperti itu. Paling lambat Ustadz tunggu jam 2 nanti ya. Yaktafi fi hadzal qadar wa naktafi dirasatana al-lughah al-arabiyyah fi hadzal yaum. Dan saya cukupkan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk dikerjakan, kemudian dikumpulkan serta diulang-ulang kembali video materi ini yang Ustaz sampaikan seperti itu. Wa naltaqi insyaallah fi usbu'il qadim al-ati fi madatil ukhra fil mawdi' al-ukhra. Jadi insyaallah kita akan bertemu lagi pada pekan yang akan datang dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya dan lebih mudah lagi. Dengan materi yang sudah Ustaz sampaikan dari awal tadi, semoga anak-anak bisa memahami materinya. Kemudian jika ingin bertanya silahkan japri Ustaz saja. Seperti itu, karena inilah suasana kita saat ini di masa pandemi hazal wabah COVID-19 wa la yakif ayyadrus al-lughah al-arabiyyah. Jadi walaupun di masa pandemi ini jangan patah semangat untuk belajar bahasa Arab, belajar PAI, belajar ilmu-ilmu dunia, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Jangan sampai anak-anak semua patah semangat, apalagi belajar ilmu alat ini dalam agama Islam. Karena inilah bekal anak-anak semuanya untuk mempelajari materi-materi agama Islam lainnya, fikih, hadis, akidah, dan lain sebagainya. SKI itu. Mungkin yumkin nakhtatim fi hadzal qadar bi qiraati kafaratul majlis. Kita cukupkan pada pertemuan perdana ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.